Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhuwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar Radio Roja di beberapa kota, radio-radio lain yang ikut gabung, para pemirsa Roja TV dan TV-TV lain, juga para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa. Pertemuan Jumat yang lalu telah menjelaskan beberapa keyakinan orang yang bertolak belakang dengan takdir. Salah satunya adalah kepercayaan kepada bintang, bahwa bintang berpengaruh kepada apa yang terjadi di alam dunia, baik turun atau tidaknya hujan, termasuk juga peristiwa yang terjadi di muka bumi, tiupan angin, bahkan harga-harga barang. Itu banyak yang meyakini dipengaruhi oleh bintang, dan itu keyakinan yang bertolak belakang dengan iman kepada takdir, dan itu sudah kita terangkan di pertemuan yang lalu. Selanjutnya adalah pembicaraan tentang adanya penyakit menular. Diyakini penyakit menular adalah berpindahnya satu penyakit, mungkin bakteri, mungkin virus, kuman, yang berpindah secara alami dari satu jasad ke jasad lain, baik orang ataupun binatang, atau bahkan dari binatang ke orang, atau dari orang ke binatang. Itu yang kita istilahkan dengan menular, dan itu terjadi, diyakini terjadi secara alami. Maka hal ini dibantah oleh Rasul SAW, bahkan Allah juga di dalam Al-Quran. Sebagaimana dikatakan oleh muallif, ammal adwa fakanu ya'taqiduna siryanal marad minal jasadi ila jasad bitabi'atihi fanafallahu ta'ala anhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Adapun adwa itu penyakit menular, diyakini oleh manusia bahwa itu adalah berpindahnya penyakit dari satu jasad ke jasad yang lain secara alami. Maka ini dibantah oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 51, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan olehmu, tidak akan menimpa kita kecuali apa-apa yang telah Allah takdirkan untuk kita. Dialah pelindung kita, dan hanya kepada Allah lah orang-orang mukmin bertawakal. Ayat ini menjelaskan yang menimpa kita, baik penyakit ataupun peristiwa, itu bukan terjadi dengan sendirinya secara alami, tapi Allah yang mentakdirkan, Allah yang menetapkan, dan Allah telah tuliskan semua itu di Lauhul Mahfuz
50.000 tahun sebelum langit dan bumi ini diciptakan. Juga dalam Al-Quran surah At-Taghabun ayat yang ke-11 Allah menyatakan ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah. Kata Allah, tidak ada musibah yang terjadi kecuali dengan izin Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, Allah akan memberikan hidayah kepada hatinya. Juga dalam surah Al-Hadid 22, Allah menyatakan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Kata Allah, tidak ada peristiwa yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri-diri kalian, termasuk penyakit. Kecuali semua itu sudah tertulis di dalam sebuah kitab. Sebelum kami menciptakan alam jagat raya ini, wadzalika 'ala Allahi yasir, dan hal itu bagi Allah amat sangat mudah. Karena itulah apa yang Allah tetapkan sebagai takdir, baik kematian ataupun penyebab kematian seperti penyakit. Kalau sudah ditakdirkan, tidak bisa ditolak. Kalau tidak ditakdirkan, tidak akan terjadi. Kullu ma syaa kana wa man lam yasha lam yakun. Semua yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tak mungkin terjadi. Makanya dalam surah Ali Imran 168 Allah berfirman, qul fadra'u an anfusikumul mauta in kuntum shadiqin. Katakan olehmu, tolaklah, hindarkan oleh kalian kematian dari diri kalian. Kalau kalian mampu, kalau kalian benar. Termasuk silakan hindarkan penyakit yang telah Allah takdirkan atas kalian atau musibah yang telah Allah tetapkan akan menimpa kalian. Kalau mampu, tolak, silakan. Dan tak ada seorang pun yang mampu. Sabda Nabi SAW kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam salah satu hadis yang sedikit agak panjang, tapi salah satu penggalan kalimat dari hadis itu adalah ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhta'aka lam yakun liyusibaka. Apa yang telah Allah tetapkan akan menimpa kamu tidak mungkin meleset dari kamu. Pasti kena. Dan apa yang tidak ditetapkan menimpa kamu tidak akan mungkin mengenai kamu. Itulah ayat-ayat dan hadis-hadis yang didasarkan kepada keimanan kepada takdir, sehingga semua yang terjadi di alam jagat raya bukan terjadi dengan sendirinya secara alami, tapi itu semua sudah Allah takdirkan, dan Allah takdirkan juga sebab-sebabnya. Lalu bagaimana dengan penyakit menular? Tadi oleh Nabi SAW dikatakan tidak ada penyakit menular. Lalu ada sahabat yang memberikan argumentasi yang realistis diambil dari kenyataan tentang adanya penyakit menular. Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu an, berkata Rasulullah SAW, la andwa, tidak ada penyakit menular. Faqama a'rabiyun, lalu berdirilah seorang Arab Badui.
Dia berkata, "Ara'aital ibal takunu fir rumal amsal adh-dhiba fayatihi al-ba'irul ajrab fatajarrab." Bagaimana pendapatmu tentang unta di padang pasir? Unta-unta itu sehat. Lalu datanglah unta yang kudisan. Ternyata tertulari. Jadi aja menyebar, semuanya terkena penyakit. Dalam pemikiran orang Arab Baduy tadi, ada penyakit menular di dalam realita. Termasuk dalam kehidupan kita, ya enggak? Ada orang yang flu di satu ruangan, mungkin seluruh orang di ruangan itu menjadi ikut flu. Beberapa tahun yang lalu ada COVID-19. Ada orang yang kena, kemudian yang dekat dengan orang bersentuhan atau hanya dekat di jarak tertentu tanpa masker terkena juga. Lalu ditulis di mana-mana. Sampai sekarang kayaknya masih ada tuh spanduk tulisan. Waspadai penularan COVID-19. Masih ada kan di beberapa tempat tertentu. Itu realita bahwa penyakit menular itu ada. Termasuk argumentasi orang Arab Baduy tadi, unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat, maka yang sehat tertulari menjadi ikut sakit. Ikut sakitnya unta yang tadinya sehat dianggap tertulari, lalu dianggap ada penyakit menular. Kalau argumentasi ini benar, unta yang pertama sakit tertulari oleh apa atau oleh siapa? Kalau yang kedua, ketiga, dan seterusnya mungkin kita katakan tertulari. Yang pertama sakit. Siapa yang menyebabkan unta itu sakit? Unta yang pertama, Allah yang kasih penyakit itu. Makanya Nabi SAW berbalik bertanya kepada orang Arab Baduy tadi, faman a'dal awal. Lalu siapa yang menulari unta yang pertama kali sakit? Orang Arab Baduy nggak bisa menjawab siapa yang menulari dia. Kalau memang penyakit menular yang pertama kali sakit, siapa yang menularinya? Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim selain oleh Imam Bukhari. Kedua, hadis sahihain. Riwayat Bukhari Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la adwa wa la tiyarah wa yu'jibunil fa'al. Qalu wa mal fa'al? Qal kalimatut thayyibah. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, tidak ada juga tiara. Tiara itu kesialan karena sesuatu. Rata-rata di dalam kehidupan manusia, hampir di setiap negara, tiara ini ada. Yaitu menimpakan kesialan terhadap sesuatu karena perkara lain. Seperti umpama ada suara burung anu, oh ini bakal sial. Ada burung yang lain lagi, oh ini bakal begini, bakal begitu. Termasuk meyakini adanya keuntungan dari suatu peristiwa. Kalau datang umpamanya kupu-kupu sirama-rama ke rumah, diyakini apa? Akan ada tamu. Itu termasuk tiarah. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah. Wa yu'jibunil fa'al. Yang lebih aku sukai itu fa'al. Fa'al itu apa ya? Optimisme, kata-kata yang mencerminkan optimisme,
yang seperti itu. Lalu para sahabat bertanya, apa itu fa'al? Beliau menjawab, kalimah thayyibah, kata-kata yang baik yang memberikan optimisme dan motivasi baik kepada kita. Ini yang kedua yang menyatakan tidak ada penyakit menular. Ketiga, masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la adwa wala tiyarah wala hamah wala safar. Kata beliau tidak ada 4 hal ini nih. Pertama adwa, penyakit menular. Kedua tiyarah, kesialan karena peristiwa tertentu. Kadang orang mau pergi, pas keluar rumah ada anak kecil pakai sepeda, jatuh sampai berdarah. Dihubungkan, oh ini pertanda sial. Akhirnya nggak jadi pergi. Kalau jadi pergi bakal sial, kalau bisnis bakal rugi. Itu tiarah. Walaupun tidak berkaitan dengan burung. Dulunya kenapa disebut tiarah? Karena dulu meyakini kesialan sesuatu karena burung. Kalau orang mau pergi lalu di atas ada burung menclok di atas rumahnya, maka ada yang menyatakan itu pertanda sial, nggak jadi. Atau diusir burung, kemana dia pergi? Ke utara atau ke selatan? Ke barat atau ke timur? Kalau ke utara atau ke selatan, oh mungkin sial. Barat, timur, oh ini untung. Itu tiarah. Tapi lama-lama tiarah menjadi istilah untuk meramalkan kesialan karena sesuatu. Walaupun tidak berkaitan dengan burung. Kata Nabi SAW, tidak ada penyakit menular, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada sofar. Hamah ini maknanya, hamah itu burung hantu. Tapi diyakini memborah orang mati, lalu membawa sial atau akan muncul hantu yang bergentayangan. Nanti setelah ini kita akan membahas salah satu keyakinan yang bertolak belakang dengan takdir adalah al-tiyarah wal-ghul. Tiyarah itu ramalan, kesialan dan ghul. Ghul itu hantu. Yang diyakini itu adalah ruh orang mati yang gentayangan. Kita fokus ke sini dulu. Kata Nabi SAW tidak ada 4 hal. Tidak ada adwa, tidak ada tiarah, tidak ada hamah, tidak ada sofar. Sofar nanti diartikan dengan banyak makna. Ada yang mengartikan kesialan di bulan sofar ataupun makna lainnya. Nah, hadis tersebut semuanya menjelaskan bahwa penyakit menular itu tidak ada. Ayat tadi sudah terang. Semua yang terjadi takdir Allah. Bukan karena penularan penyakit. Bukan terjadi secara sendirinya, secara alami. Terus bagaimana dengan hadis-hadis yang mengisyaratkan adanya penyakit menular seperti hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim, juga dalam kitab-kitab sunan dengan sanad yang sahih berkata Nabi SAW, la yuridu mumridun ala musihin. Jangan sampai unta yang sakit disatukan dengan unta yang sehat. Nanti unta yang sehat terkena penyakit. Ada lagi hadis lain yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, firra minal majdum firaraka minal asad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, larilah kamu dari orang yang terkena penyakit kusta seperti kamu lari dari singa. Jadi kalau ada orang yang terkena penyakit kusta, jangan dekat-dekat, menjauh. Sebagaimana kamu menjauh dari seekor singa.
Juga dalam hadis lain masih dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Dia mendengar bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum bihi ya ayani ta'un bi ardin fala taqdumu alaihi. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firaran minhu." Kalau kalian mendengar ada satu wabah taun di satu negeri, di satu kota atau di satu desa, jangan kamu datang ke desa itu. Tapi kalau umpamanya ada wabah di satu kota dan kamu ada di dalamnya, jangan keluar dari kota itu untuk menghindari. Jadi tiga hadis yang barusan, pertama tidak boleh menyatukan unta yang sakit dengan unta yang sehat. Nanti yang sehat jadi sakit. Kedua, perintah untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta seperti kita menjauhi singa. Yang ketiga, kalau ada wabah di satu negeri, jangan datang. Kalau kita ada di sana, jangan keluar. Lalu tiga-tiganya difahami agar tidak tertulari. Kan gitu ya. Dan ini mengisyaratkan ada hadis yang menjelaskan adanya penyakit menular. Hadis-hadis yang tiga tadi sahih. Hadis yang tadi menyatakan tidak ada penyakit menular, apalagi ayat pasti benar. Hadisnya juga sahih. Tapi seolah-olah ini bertolak belakang. Maka kedua-duanya hadis ini sahih bersumber dari wahyu, tidak mungkin bertolak belakang. Tidak mungkin kontradiktif, sumbernya sama. Kalau ada yang menyatakan kontradiktif, otak orang itu yang membenturkan hadis-hadis tadi yang sebenarnya tidak berbenturan. Kalau ada istilah ngadu-ngadu domba, membenturkan dua orang yang tadinya bersahabat, dibenturkan menjadi bermusuhan ngadu domba. Ini hadis sahih dibenturkan padahal tidak berbenturan. Tapi hadis ini masing-masing menjelaskan satu aspek yang tidak dijelaskan oleh aspek yang lainnya sehingga saling melengkapi. Bagaimana cara memadukan hadis-hadis ini dan hadis-hadis yang secara sepintas bertolak belakang itu banyak. Seperti bertolak belakang padahal tidak gitu ya. Nah, adapun tentang masalah bagaimana cara memadukan dua hadis tadi diterangkan oleh para ulama. Yang saya kemukakan, yang saya jelaskan bukan ra'yu saya, bukan penjelasan saya, bukan pendapat saya, tapi penjelasan dari kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Berkata mu'alif wal jam'u bainan nafil adwa wa bainan nahi an iradil mumrid alal musik wal amru bil firar minal majdum wan nahi an qudum ala biladi ta'un wa ma fi hadzal ma'na min thalathati aujuh. Cara memadukan dua hadis tadi, beberapa hadis yang seperti bertolak belakang, menyatakan tidak ada penyakit menular dengan larangan Nabi menyatukan unta yang sehat dengan yang sakit, dengan perintah untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta, dengan larangan untuk datang ke suatu negeri dan seterusnya. Ada tiga jawaban yang diterangkan oleh para ulama. Jawaban yang pertama al-wajhul awal adalah annahu sallallahu alaihi wasallam amara bil firar min al mazdum li alla yattafiqa lil mukhalit syai'un min dzalika ibtida'an la bil adwal manfiyah fayadhunnu annahu bisababil mukhalatah
fayataqidu thubutal adwa allati nafaha Rasul sallallahu alaihi wasallam fayaqau fil haraj fa'amara Nabi sallallahu alaihi wasallam bitajannubi dzalika syafaqatan minhu ala ummatihi wa rahmatan bihim wa hasaman lil madah wa saddan lil dzariyah la itsbatan lil adwa kama yadhunnu ba'dul jahalah. Jawaban pertama adalah Nabi SAW memerintahkan untuk menjauhi orang yang terkena penyakit kusta agar dia ini keadaannya tidak sama dengan orang yang pertama kali terkena penyakit. Jadi Allah telah menetapkan beberapa penyebab orang terkena penyakit. Adapun yang pertama mungkin karena memakan makanan tertentu yang membuat dia sakit, atau jatuh terluka yang membuat dia sakit. Jadi sakitnya yang pertama disebabkan karena sebab-sebab tertentu. Kedua, Allah pun mentakdirkan, menetapkan siapa orang atau binatang yang akan terkena penyakit. Salah satu ketetapan Allah lah yang akan terkena penyakit itu adalah orang yang bercampur dengan yang sakit. Jadi orang yang bercampur dengan yang sakit atau binatang sehat bercampur dengan yang sakit bukan karena penyakit itu berpindah, tapi Allah takdirkan dia terkena penyakit karena sebab dekatnya dengan orang yang berpenyakit tadi. Nah, ini ketetapan Allah Azza wa Jalla yang mentakdirkan sesuatu juga mentakdirkan sebab-sebab terjadinya sesuatu tersebut, sehingga yang menjadi penyebab orang kedua ini sakit bukan karena tertulari, tapi karena dia melanggar ketetapan Allah untuk tidak dekat-dekat ke yang sakit. Maka Nabi SAW memerintahkan jauhi oleh kamu orang yang terkena penyakit kusta, seperti kamu menjauhi singa. Karena apa? Mendekatinya menjadi penyebab Allah mentakdirkan dia terkena penyakit tersebut, bukan karena penularan. Perintah Rasul SAW untuk menjauhi orang yang terkena sakit kusta sebagai kasih sayang Allah Rasul SAW kepada umatnya. Kecintaan beliau kepada umatnya bukan karena menetapkan adanya penyakit menular. Lalu apa bedanya? Bedanya kalau penyakit menular seolah-olah penyakit itu yang aktif sendiri berpindah dari satu jasad ke jasad lain, baik orang ataupun binatang, terjadi secara alami. Bukan menular, tapi begitulah Allah mentakdirkan. Karena itulah ketika orang Arab Baduy tadi menyatakan, bagaimana pendapat tentang unta yang sehat didatangi yang sakit, kemudian unta itu terkena sakit, Nabi SAW membantah dengan mengatakan, faman a'dal awal, lalu siapa yang menulari unta yang pertama sakit? Dia tidak bisa menjawab. Ya, inilah jawaban yang pertama. Jadi tidak ada kontradiktif antara pernyataan tidak ada penyakit menular dengan keharusan menghindari orang yang terkena penyakit kusta. Bukan karena takut tertulari, tapi takut nanti orang itu Allah takdirkan terkena penyakit yang sama karena sebab dekatnya. Takdir Allah yang berbicara, bukan karena perpindahan virus, bakteri, atau penyakit dari satu jasad ke jasad lain. Kedua, al-wajhu tsani.
anna nahyahu sallallahu alaihi wasallam anil mukhalatah li'annaha minal asbab allati ajra Allah ta'ala al-'adah bi'annaha tufdi ila musabbabatiha la istiqlalan bitabi'iha walakin Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi khalaqal asbab wa musabbabatiha fa in syaa ta'ala abqa sabab wa athara fi musabbabihi biqada'illahi ta'ala wa qadarihi wa in syaa salabal asbab qawaha fala tu'thiri syai'a. Kedua, larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk bergaul bercampur dengan yang sakit. Karena ini sudah diisyaratkan di awal. Bergaul bercampur dengan yang sakit termasuk salah satu di antara sebab orang itu terkena penyakit yang diderita oleh orang yang sakit. Seperti yang sering saya bilang waktu awal-awal menjelaskan takdir, tidaklah Allah mentakdirkan sesuatu kecuali Allah mentakdirkan juga sebab-sebab terjadinya sesuatu tadi. Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu akan punya anak, pasti Allah takdirkan orang itu menikah. Dan Allah takdirkan orang itu menikah dengan pasangan yang tidak mandul. Tidak mungkin orang tanpa menikah ditakdirkan punya anak, mustahil. Kalau Allah mentakdirkan seseorang itu lapar, Allah halangi dia dari makanan. Kalau Allah takdirkan seseorang itu akan kenyang, Allah takdirkan dia makan. Allah takdirkan makanan itu datang kepada dia dengan cara-cara yang Allah telah atur. Dan seterusnya begitu. Termasuk kalau Allah mau mentakdirkan seseorang itu sakit, Allah akan takdirkan dia melakukan atau mengalami sesuatu yang menyebabkan dia sakit. Mungkin luka, mungkin memakan makanan yang beracun, atau berpenyakit yang sudah basi. Termasuk salah satu penyebab orang itu terkena penyakit adalah bercampur dengan orang yang sakit tertentu. Lalu dia pun terkena sakit bukan karena berpindahnya penyakit itu dari si sakit kepada yang sehat yang kita sebut menular, bukan, tapi karena Allah takdirkan dia sakit karena mendekati sesuatu yang telah Allah takdirkan sebagai penyebab dia sakit. Seperti itulah ya. Kadang-kadang ada orang yang bercampur dengan yang sakit tapi tidak terkena penyakit tersebut. Sebagaimana dijelaskan oleh muallif, wa huwa alladhi khalaqal asbab wa musabbabatiha. Fa in syaa'a ta'ala abqa sabab wa athara fi musabbabihi biqada'illahi ta'ala wa qadrihi wa in syaa'a salabal asbab. Allah lah yang menciptakan sebab dengan akibatnya. Kalau Allah menghendaki, sebab dan akibat ini berkaitan. Tapi kalau Allah menghendaki, sebab dan akibat tidak selalu terjadi. Di banyak kasus, baik yang namanya mukjizat para nabi, seperti Nabi Ibrahim dibakar tidak panas, tidak terbakar, itu karena sebab-sebab tertentu yang namanya mukjizat, dan bisa terjadi kepada manusia bukan karena mukjizat tapi karena kehendak Allah dan kekuasaan Allah. Kita tahu Khalid bin Al-Walid radhiyallahu an ya meminum racun, tapi racun itu tidak mengenainya, tidak memadaratkannya, tidak menyebabkan kematian bahkan sakit sedikit pun. Padahal menurut logika harusnya kena. Allah lah yang menerapkan kekuasaan terhadap seluruh kasus yang terjadi pada diri makhluknya. Inilah penjelasan yang kedua. Ketiga,
Nah ini keterkaitan fisik dengan psikis. Kita tahu para dokter juga menjelaskan, para psikolog, psikiater menyatakan penyakit lahir lebih banyak disebabkan oleh kondisi psikis ya. Orang stres bisa sakit. Orang yang sakitnya biasa lalu stres bisa tambah parah. Ini ada kaitan dengan larangan kita datang ke satu negeri yang di sana ada penyakit atau mendekati orang yang punya penyakit dilarang. Kenapa? Al-wajhu tsalis, ini penjelasan ketiga. Anna nufus tastaqdiru dzalika wa tanqabidu 'inda ru'yatihi wa tasma'izzu min mukhalatatihi wa takrahu jiddan la siyama masatihi wa syammi raihatihi fayahsulu bidzalika ta'thirun biidnillahi min fi saqmiha qada'an min Allah wa qadara la biintiqali da'a bi tabi'atihi kama ya'taqidu ahlul jahiliyah. Yang ketiga, jiwa siapapun akan menganggap jijik terhadap penyakit, kusta apalagi yang secara zahir mengerikan. Semua orang merasa jijik ketika melihatnya, kemudian merasa tidak nyaman ketika bergaul dengan mereka dan sama sekali tidak suka, apalagi bersentuhan atau hanya mencium bau yang ditimbulkan dari penyakit itu. Lalu ini memberi sugesti. Lalu droplah, downlah kondisi psikisnya, mentalnya karena hal tersebut. Lalu berpengaruhlah atas izin Allah terhadap jiwanya. Setelah jiwanya terpengaruhlah pula fisiknya. Dan ini sebagai salah satu ketetapan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Salah satu penyebab orang terkena penyakit, selain mungkin makan yang salah, selain mungkin karena terluka atau tersandung sampai memar, atau terkilir atau apapun, termasuk bila stres, bila kondisi emosional ini tidak stabil, bila psikis kita ngedrop ataupun down ataupun merasa tertekan, maka itulah ketetapan Allah yang berakibat dia terkena penyakit tertentu. Oleh karena itu di saat orang bergaul dengan orang yang terkena penyakit, lalu ada kekhawatiran dia pun sakit seperti itu. Lalu droplah kondisi psikisnya. Akibatnya dia Allah takdirkan terkena dengan penyakit yang sama. Itulah yang terjadi la biintiqali da'i bi tabi'atihi, bukan karena berpindahnya penyakit, menularnya penyakit secara alami, bukan. Oleh karena itulah yang diingkari oleh Nabi, yang dibantah oleh Nabi tentang penyakit menular adalah berpindahnya satu penyakit dari satu jasad ke jasad yang lain. Bukan itu yang terjadi, tapi yang terjadi adalah takdir Allah atas orang itu karena melakukan salah satu penyebab yang menyebabkan dia terkena penyakit itu. Penyebabnya berbeda dengan orang yang pertama kali sakit. Kalau yang pertama sakitnya penyebabnya mungkin salah makan ya, atau melakukan aktivitas tertentu yang berlebihan sehingga ngedrop kemudian sakit, atau karena terluka, macam-macam penyebab seorang pertama sakit. Orang yang kedua sakitnya itu tadi karena dekat. Lalu Allah takdirkan sakit bukan karena berpindahnya penyakit dari orang pertama ke orang yang kedua. Inilah
Bagaimana para ulama memadukan hadis-hadis sahih yang tadi yang seolah-olah seperti bertolak belakang tapi sebenarnya tidak bertolak belakang ya. Inilah penjelasan tentang takdir dan penyakit menular. Cukup sore ini sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.